Satu, dua, tiga, mulai. Hai Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan renungan dari mamaku. Selamat mendengarkan. Terima kasih Wiwi. Sama-sama. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum sejenak menundukkan diri untuk mendengarkan sabdanya. Mari berdoa. Tuhan, Engkau selalu punya waktu untuk mendengarkan kami. Karena pada saat ini, tolonglah kami untuk dapat mendengarkan Engkau dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, mari kita membaca Alkitab dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 25. Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 25. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan, haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pandemi virus corona yang sudah terjadi selama 1 tahun lebih ini memberikan dampak bagi banyak orang. Salah satunya adalah dampak terkena pemutusan hubungan kerja atau di PHK. Meski begitu, orang harus tetap bertahan hidup di masa pandemi ini. Nah, ada sebuah kisah nyata yang terjadi di India beberapa bulan yang lalu. Seorang wanita bernama Vijaya Amrute yang berusia 27 tahun. Dia kehilangan pekerjaan karena mengalami PHK, dan dia mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini kemudian mendorong Vijaya Amrute untuk melakukan penipuan dengan modus pernikahan. Nah, ia mendekati pria kaya untuk dinikahi. Dan nanti setelah dinikahi, dalam waktu 2-3 minggu setelah pernikahan itu, ia akan kabur lalu menghilang dengan membawa harta benda suaminya. Dan ternyata hal ini dilakukan bukan hanya sekali, tetapi 3 kali. Dalam 3 bulan, ia menikahi 3 pria
dan ketiganya ia tipu dengan cara yang sama. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Wijaya Amruti telah mempermainkan keseriusan 3 pria yang mau menikah dengannya. Kan menikah hal yang serius, bukan? Namun bagi Amruti semua itu hanya main-main. Baginya pernikahan yang serius itu tidak lebih dari soal keuntungan yang bisa ia dapatkan dengan cara menguras harta suaminya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bukankah soal serius dan main-main? Allah serius mencintai kita. Tetapi seberapa serius kita mencintai Allah? Kalau mau jujur, bukankah kita lebih sering mencintai kesenangan-kesenangan kita sendiri? Bahkan kadang-kadang kita berani membayar mahal untuk mendapatkan kesenangan, hal-hal yang menyenangkan hati kita. Sebaliknya, misalnya untuk memberikan persembahan bagi Tuhan, kita tidak berani untuk memberikan yang pantas untuk Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita memberikan apa yang menurut kita pantas. Segini juga sudah pantas. Segini juga sudah cukup. Uang yang warna ini sudah pantas lah. Karena uang yang warna itu nanti untuk belanja, untuk dolan, untuk nonton. Pokoknya sesuatu yang sifatnya menyenangkan hati kita. Allah serius, tetapi kita tidak. Allah serius mencintai kita. Bahkan di dalam masa Prapaskah ini, kita menghayati keseriusan Allah itu yang dinyatakan dengan memanggul salib dan mati bagi kita. Kalau kita mempunyai kekasih hati yang sampai rela berkorban untuk kita, betapa bahagianya kita, betapa terharunya kita. Tetapi mengapa terhadap pengorbanan Kristus kita tidak lagi bisa merasa terharu? Bahkan ketika kita melakukan kesalahan atau dosa dan terus hidup di dalamnya, kita tidak ingat bahwa Kristus telah menebus dosa kita. Bahkan kita mencari berbagai pembenaran diri atau menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita lakukan. Atau mungkin kita mohon ampun, tetapi kita ulangi lagi dosa yang sama. Kita bertobat, tetapi kita menyakiti lagi hati Allah. Kita bertobat, tetapi kita tidak serius meninggalkan kehidupan lama. Allah serius, tetapi kita main-main. Tuhan serius menghargai kita, tetapi kita tidak serius menghargai Tuhan. Kita memperlakukan keseriusan Tuhan ibarat barang murahan yang tidak lebih mahal daripada kesenangan-kesenangan kita. Allah serius menghargai kita. Padahal berapa harga kita? Tidak ada. Kita bukanlah apa-apa di hadapan Allah yang Maha Mulia. Kita semua berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah mau menghargai kita. Berapa harganya? Berapa Bapak Ibu? Seharga darah anaknya. Seharga darah anaknya. Darah anaknya senilai dengan apa? Darah anaknya senilai dengan nyawa kita. Tapi sayangnya, kadang kita tidak takut untuk bermain-main dengan nyawa kita. Kita dengan mudah menukar nyawa kita untuk kesenangan-kesenangan atau kenikmatan-kenikmatan duniawi. Entah itu mungkin berwujud uang dalam jumlah yang menggiurkan, berwujud janji kesembuhan, bahkan berwujud karir yang menjanjikan, pasangan hidup. Namun, itu semua kita peroleh dengan cara-cara yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Ibu Bapak, dalam bacaan kita hari ini, kita melihat betapa seriusnya Allah mau menjalin perjanjian setia dengan umat manusia. Tidak main-main. Allah mau hadir secara langsung menjumpai umatnya di Gunung Sinai. Dan untuk itu, umatnya harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan secara pantas untuk
bertemu dengan Tuhan. Di antaranya mereka harus menguduskan diri dan juga mereka tidak boleh mencoba-coba untuk mendaki ke Gunung Sinai atau menerobos pagar pembatas yang sudah dipasang oleh Musa. Jika mereka melanggar, maka mereka akan binasa. Lalu Tuhan hadir disertai dengan guruh, kilat, awan tebal, lalu juga ada suara sangkakala yang sangat keras, ada asap, ada api, dan semua yang luar biasa, semua yang maha dahsyat, yang menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul pribadi yang agung dan mulia, tinggi, jauh di atas manusia. Dan kondisi yang seperti itu, kehadiran Allah yang seperti itu, dikatakan membuat seluruh umat Israel gemetar. Seluruh umat Israel yang ada di padang gurun itu bukan 1.000, 2.000, 100.000, 200.000 orang, tetapi ada sekitar 2 juta orang, dan mereka semua gemetar. Bahkan dikatakan gunung pun juga ikut gemetar saat Allah hadir di sana. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, fenomena ini mengingatkan kepada kita, menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa kita tidak bisa bersikap sembarangan kepada Tuhan yang Maha Mulia. Bagaimana saya memperlakukan Tuhan? Itu yang menjadi inti renungan kita hari ini. Itulah sebabnya renungan hari ini saya beri judul Aku dalam Guru Besar Semua, yang artinya Tuhan. Aku serius, kamu? Tuhan serius dengan kita. Bagaimana dengan kita? Tuhan serius dengan kita, maka seriuslah dengan Tuhan. Aku serius, kamu? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah serius mencintai kami, serius menghargai kami, serius setia kepada kami dan memelihara kami. Tolong kami untuk merespon keseriusan Tuhan itu dengan tidak main-main kepada Tuhan dan hidup kami. Amin. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati.